Kita bahas wingi kula pun upload teng YouTube dua pekan nggih, sing dua pertemuan. Sing pertemuan minggu sebelumnya kula paring judul kunci sukses iman maksimal tawakal maksimal. Niki pun ping kali doso sinonton. Ajeng bahasan terakhir surat Ali Imran ayat 161 163 kula paringi judul hulul pengertian dan akibatnya. Niki sing nonton pun ditonton ping 6 likur di YouTube. Mohon panjenengan badhe ngulangi kajian kula wingi saged dipun pirsani teng YouTube. Nah, kajian kita lajengaken datang surat Ali Imran ayat 164. Monggo Ibu buka. Wingi sebelum ayat pun Allah telah menjelaskan mengenai sifat-sifat lemah lembut Rasulullah SAW serta berbagai hal-hal yang lain kaitannya dengan masalah tidak mungkinlah seorang nabi apalagi Nabi Muhammad melaksanakan atau melakukan sebuah pengkhianatan berupa mengambil hak-hak orang lain. Isu itu adalah isu yang disampaikan oleh orang munafik, juga dipun tegasaken mengenai kedudukan orang yang mencari ridhonya Allah dan orang-orang yang tidak mencari ridhonya Allah. Tentang mengenai derajat-derajat di hadapan Allah. Saniki kita lajengaken datang surat Ali Imran ayat 164. Pun dibuka nggih. Monggo kita waos sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza Qul huwa min 'indi anfusikum Qul huwa min 'indi anfusikum Innallaha 'ala kulli syai'in qadir Innallaha 'ala kulli syai'in qadir Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم
Wallahu a'lamu bima yaktumun. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Mari kita kaji mananya. Laqad ini secara struktur bahasa Arab menggunakan dua huruf taukid, huruf penguat. Lam dan qad itu menegaskan, sangat tegas. Satu saja sudah cukup tegas. Sungguh. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia. Ay wallahi laqad an'amallahu 'alal mu'minina. Demi Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Il ba'atsa fihim rasulan hina arsala ilaihim rasulan arabiyyan min jinsihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada orang-orang beriman, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusim, dari jenis mereka sendiri. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada alam semesta, nikmat yang terbesar adalah setelah nikmat diciptakan, nikmat ada, adalah nikmat diutusnya seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari jenis manusia. Makanya ini kalau nonton tentang penjelasannya Dr. Sinu lah ngerti Rasulullah utusan ini itu dari jenis jin. Buk bingungi beli melu. Ono suarane ora keton. Artinya ini sebuah nikmat yang sangat besar bahwa Allah mengutus utusan dari jenis mereka sendiri. Yang dijelaskan dalam ayat ini adalah Arabiyan min jinsihim, seorang berbangsa Arab. Di ayat lain Allah menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang rasul pasti dengan bahasa bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Jadi kita jangan protes anu silah bahasanya ngomong bahasa Arab angel. Kita orang Islam orang nabinya orang Arab bahasanya angel. Nah kalau nabinya lahir di Arab terus pakai bahasa selain Arab, ya orang Arab nggak ngerti. Tetapi juga kita sebagai orang yang mendapatkan hidayah memahami bahwa dalam ayat lain Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan kitab suci umat Islam Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab supaya kita berakal. Dibuktikan bahwa bahasa Arab itu bahasa sing gampang nomor sing angel.
Angel lek anu mboten saged. Mboten saged karena mboten belajar. Yo belajar wis kadung tuang ya angel. Lagi. Kan terus dipun ideakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, keton hasilnya. Kadung tua ya angel ngomong sod be angel banget. Bedakna sod karo sin pada betine mati. Wah angel. Pada bae mas beda. Dan buktinya apalagi memang manusia diberi kelebihan oleh Allah dengan kemampuan untuk menguasai berbagai bahasa. Bahasa Arab termasuk bahasa yang mudah dipelajari dan paling banyak kosakatanya di dunia daripada bahasa yang lain. Karena bahasa Arab tulisannya kalimonine pada, misalnya wawu ya wa, ro. Coba bahasa Inggris. R, W, W. Nek bahasa Inggris kan tulisan PUT dibacanya put, tapi BUT mboten but terus niku. Nggih, kan bahasa Inggris, Mbok. Tapi di Indonesia yang menjadi pelajaran wajib bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab. Menjadi pelajaran wajib bagi malah seniki bahasa Inggris dari TK sampai perguruan tinggi. Lah, kita sebagai orang Islam harusnya mewajibkan diri mempelajari bahasa Al-Qur'annya, bahasa kitabnya, bahasa Arabnya, bahasa nabinya. Dan itu mudah sesungguhnya. Coba menawi misalnya wonten jenengan gada putra teng pondok proses sesuai lah 6 tahun bae. Yo pinter bahasa Arab lah. Kita sulit karena memang kita belajarnya udah kadung tua, dari kecil. Jadi Allah mengutus seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, bangsa Arab, yang rasul itu adalah sebagai patokan, sebagai panutan, yatlu alaihi ayatihi. Para rasul ini yatlu bukan rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Bermakna Rasulullah mengajarkan kepada umatnya ayat-ayat Allah, perintah Allah dan larangan-larangannya untuk menjadi pedoman hidup. Di sini Allah menjelaskan min jinsihim ay min anfusihim arafu amrohu wa khobaru sya'nahu, yang umatnya orang-orang beriman itu mengenal Rasulullah, mengetahui urusannya dari lahir sampai wafatnya. Mereka juga mengetahui keadaan kondisinya. Wa khassata 'alal mu'minin bi dzikri wa in kana rahmatan lil alamin li'annahum hum muntafi'una bi bi'tsatihi. Dalam ayat ini Allah mengkhususkan, kenapa Allah menyebut sungguh benar-benar Allah telah beri nikmat kepada orang-orang beriman, karena ya di sini disebut khusus, padahal dalam ayat lain Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku, kata Allah, mengutus engkau Muhammad adalah sebagai kasih sayangku, sebagai bentuk rahmat bagi seluruh alam. Kenapa di sini disebutkan khusus Allah memberikan nikmat karunia kepada orang yang beriman? Karena hanyalah orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia orang Arab, walaupun dia berbahasa Arab, berbangsa Arab, tetapi kalau orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah tidak akan mengikuti Rasulullah. Bahkan pamannya sendiri yang melindungi, merawat, menafkahi, mengajari, memelihara, membesarkan dari umur 8 tahun sampai meninggalnya,
tidak diberikan hidayah. Maka bagi kita sekali lagi kita tekankan bahwa di antara sekian pemberian Allah yang diberikan kepada kita, itu yang nilainya paling besar adalah nikmat sebagai orang Islam. Oleh sebab itu, supaya kita tambah mantap dalam berislam, harus dipelajari. Karena banyak sekali orang-orang yang melihat Islam dengan melihat orang Islamnya. Wong Islam kayak teroris, foto-foto, miskin-miskin, males-males. Maka kebanyakan kalau orang-orang yang dapat hidayah dari orang-orang non-muslim biasanya adalah setelah dia mempelajari Islamnya, ajarannya, bukan melihat orangnya. Maka ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ajarannya itu paling tinggi, paling luhur, paling bagus, paling lengkap. Bukan karena kita orang Islam. Coba saja kalau ada orang mempelajari mulai perbandingan agama ini semua ajarannya, itu pasti akan menemukan bahwa Islam itu yang paling sempurna. Cuman sayang, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islamnya ketutup karo wong Islami. Karena ketutup ngiboten keton. Maka kita sebagai orang Islam punya tugas, punya kewajiban untuk mempelajari Islamnya. Pertama, yakin dengan iman Islamnya. Yang kedua, mempelajari ajaran Islamnya sehingga kita bisa berdakwah, bisa menyampaikan ajaran Islam, bahwa bisa menunjukkan Islam adalah rahmatan lil alamin, benar-benar yang terbaik buat alam semesta ini. Wa khassa ta'ala bil mu'minin bidzikri. Allah mengkhususkan di sini, Allah menyebut orang beriman karena orang berimanlah yang bisa memberi manfaat dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Tugas Rasulullah yang pertama tadi adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kitabnya, ayyaqra'u alaihim al-wahyal munazzal. Nabi Muhammad membacakan kepada mereka wahyu yang diturunkan. Ini saya juga dulu pernah sebenarnya, kalau sekarang ada tip dari Ustaz Adi Hidayat yang sering perhatikan orang, kalau ingin putranya panjenengan hafal Quran, itu ada tip dari Ustaz Adi Hidayat. Sejak lahir hari pertama sampai umur 2 tahun belum bisa ngomong, tiap hari 1 bulan pertama setelkan murotal juz 1 bolak-balik terus. Kue pasti dirungokno bocah. Ajaran TV ono apa dangdutan. Setelkan dulu. Bulan pertama juz pertama, bulan kedua juz kedua, tiap hari puter terus 24 jam. Insya Allah makanya begitu ngomongnya Quran. Lah kan manusia kan lare alin niku nguli ngomong anu sing dirungokaken kok. Contoh, nang omah di ora tau nang ngomong sing elek, tapi begitu metu ning Jawa kancane ngomongnya sing ora genah ya melu bae bali-bali ki sulit uli kang iki ya. Ini adalah bukti bahwa Al-Qur'an itu ya tidak sulit sebenarnya kalau kita mau. Allah mengkabarkan bahwa tugas Rasul diantaranya membacakan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan berupa wahyu, yatlu alaihim ayatihi, yang akan nanti ayat-ayatnya akan menjadi pedoman kehidupan kita. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka, membersihkan umatnya, mensucikan umatnya. Bagaimana? Yaitu dengan mengajarkan cara-cara beribadah, cara-cara bertobat. Ayutahiruhum minadunubi wa danasil amal, yaitu mensucikan dari dosa-dosa dan amal-amal yang kotor. Dengan wahyu-wahyunya menjadi pedoman, maka umatnya bisa mengikutinya. Akhirnya karena manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tidak mungkin tidak punya salah. Al-insan mahal khata'
wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kullu ibnu Adam khata'un. Semua anak masing-masing anak keturunan Nabi Adam pastilah punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi kalau makanya Allah kalau ada manusia yang tidak punya salah ya nggak mungkin. Maka Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, salah tapi kemudian menyadari kesalahannya dan menutupinya dengan kebaikan-kebaikan. Maka diantara wahyu yang Allah turunkan adalah kalau kita telah berbuat kebaikan, telah berbuat salah, dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Emut pada Gusti Allah, kemudian beristighfar, memohon ampun. Bahkan Rasulullah mencontohkan bahwa beliau tidak kurang sehari 100 kali meminta maaf atau beristighfar, minta ampun. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dengan cara yaitu tadi mengajarinya bagaimana cara menjadi manusia yang baik, mengajarinya bagaimana bertobat, mengajarinya bagaimana melakukan amal-amal yang baik, mengajarinya aturan-aturan mana yang baik, mana yang tidak baik. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Ayu'allimul Qur'anul Majid was sunnatil mutahharah. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis tidak bisa dipisahkan. Dulu ada gerakan yang namanya ingkarus sunnah, itu tidak mengakui hadis. Lah, hadis kan Muhammad kan manusia ya mesti ada salah, ada lupa. Tetapi kita ketahui bahwa Rasulullah itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Artinya ya memang kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Bedanya dengan kita, Nabi Muhammad diberi wahyu. Dan dikatakan juga dalam ayat wahyunya ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu enggak pernah ngomong sing anu kepenginane. Tapi dasarnya semua adalah wahyu, sehingga semua yang diucapkan, semua yang dilakukan itu menjadi patokan. Kalaupun ada, karena kenapa ada hadis, ada disebut dengan hadis palsu atau hadis maudhu, ada hadis doif, ada hadis yang dianggap lemah, itu karena pertama sejarahnya zaman Rasulullah itu masih hidup, masih turun wahyu, Rasulullah melarang ditulis hadis-hadisnya. Kenapa? Dikhawatirkan campur dengan Al-Quran. Tapi kemudian setelah Rasulullah meninggal, kemudian dilatar belakangi dengan banyaknya sahabat-sahabat yang menghafal Quran dan Al-Hadis itu kemudian banyak yang gugur dalam medan perang, maka kemudian menjadi ada inisiatif membukukan hadis. Dan Quran hadis dengan bahasa Arab ini, kita sebagai orang yang bukan Arab tidak bisa beralasan bahwa lah Quran hadis bahasa Arab ngel. Waduh, ternyata orang Indonesia jadi orang-orang besar banyak banget. Imam Nawawi Al-Bantani itu kelahiran Banten mereka. Menguasai bahasa Arab, mengarang kitab, jadi ulama besar di Mekah. Juga Imam Bukhari juga bukan orang Arab, orang Bukhara, daerah Rusia sana. Jadi maka kita punya semangat bahwa oh iya berarti belajar bahasa Arab itulah pelajaran yang lebih mulia daripada belajar bahasa lainnya sebenarnya, karena itu mempelajari Al-Quran. Maka jangan sampai kemudian punya anak, punya cucu, lah ada sekolah sing ana bahasa Arab lah, angel-angel temen. Supaya mikirnya jangan sekolah di sekolah yang ada Arabnya. Sebenarnya kalau di Indonesia sebagai orang Islam, sekolah dimanapun ya mesti ada bahasa Arabnya, cuman bukan pelajaran bahasa Arab. Kalau di SMP adanya pelajaran agama Islam, campur-campur. Padahal
kita ketahui bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang paling sempurna di dunia dibanding bahasa lainnya. Dan oleh karena itu ini khususnya kangge masyarakat yang sudah menyadari pentingnya mempelajari bahasa kitab sucinya, ya mestinya orang tuanya punya tanggung jawab besar bahwa sejak kecil sudah diperkenalkan dengan bahasa Arab, yaitu dengan misalnya minimal lah dengan mengaji Iqra. Sebab di MTS sendiri yang sekolah madrasah, kalau masuknya masuk MTS, masuk madrasah, begitu masuk pelajarannya sudah bahasa Arab lanjutan dari madrasah ibtidaiyah, Quran, hadis, akidah, akhlak. Lah orang bisa maca bahasa Arab sih kepriwe. Wonten murid-murid lah kula nak pengen nyekolahaken anake kula teng MTS kan aja ngaji, ya keri lah terlambat 6 tahun. Lah nggih. Kan lucu lulusan madrasah ora bisa maca Quran. Lucu banget tuh nih. Wingi wonten wali muridé dites putrane dinyatakan tidak diterima karena masih Iqra 2. Kangelan mangkene. Terus kali ibune, "Pak, ini anak saya sudah Al-Qur'an kok. Sudah kataman barang numpak jaran." Oh, kata Bu, oh nggih sopi mriki ditingali nggih. Teng Pak Gurune jajal. Kowe wis Quran ya jajal maca kowe Quran apa? Ora moni. Oh, jajal Iqra jilid 5 ora moni. Sehingga tiang sepa pun percaya bahwa wis numpak jaran berarti wis pinter Quran wis. Numpak jaran alasan numpak jaran. Jadi tahun ini di MTS kita di MTS Negeri 4 Cilacap ini di Lebeng, Pak Kepala Sekolah mengendaki siki sing ditampa men kok aja ngisine lah tamat MTS ora bisa maca Quran yakin ngisine banget. Oh, terus sing daftar wis akeh iki lah. Minimal Iqra 5. Iqra 5 niku nek diwarai kecilik mulai TK sak Hilman itu TK Iqra 5. Muridnya ya ada yang nggak bisa tidak Iqra 2, aku udah Iqra 5 kok. Hilman itu lho. Lah berarti yang orang mboten saged maca kan wong tua sing wajar kelomor mbok lah. Nggih memang sing jenenge mulang salat, mulang Iqra, mulang ngaji nuwah boten pol niku. Ngerti kalah kalau anaknya ya wis. Jadi sekarang di MTS itu ditegaskan wes mulai didaftar gasik bulan April pendaftaran niki wingi setu pendaftaran ulang terakhir nek kurang jumlah ngono gue sing wingi Iqra isi loro sebulan ini esuk didrill bendina esuk ora esuk itu kan Iqra 5 paling ora perlu disabet apa ora gelem. Nah, memang ada urutan dalam agama supaya kita jatuh cinta kepada kebaikan itu rumusnya dipaksa disit kan. Kalau mau paksa, Hilman itu paksa-paksa Hilman kok disabet apa sholat ya? Ya nangis-nangis saya sholat. Tapi yang gratis wong tua lah men si cilik, ngene tua ya ibaratnya kayak kayu itu ya takut-takutnya tugel tok. Ini menjadi penting bagi kita sebagai orang tua untuk menyadari pentingnya mengajarkan kitab sucinya sejak dini, sejak kecil. Bahkan tadi banyak sekali di mana-mana anak-anak yang masih umur 2, 3 tahun, 4 tahun bahkan sudah hafal Al-Qur'an. Jangan sampai kita punya generasi yang lah sing penting mangan urip. Wedhus ketimbang ya urip. Makanya kita kan sebagai manusia apalagi sebagai umat Islam harus bisa menunjukkan sebagai umat yang terbaik yang mengerti agamanya. Tidak ada istilah wis kadung tua. Dan memang wis kadung tua yang tapi bukan berarti tidak bisa dan kita menyadari bahwa kalau udah belajar udah tua itu pahalanya double gitu aja. Baca Quran, belajar Quran. Jadi mengenai wa yu'allimuhumul kitab, Rasul mengajarkan Al-Quran
itu menjadi contoh bahwa kita juga harus mengajarkan Al-Quran sejak dini. Dan bahasa jangan ampun ngatur kita wis marem wis bisa maca Quran, wis bisa maca tok, ora ngerti artine ya wis marem. Sampai hari ini saya cuma masih belajar, tetap terus belajar terus. Bagi seorang muslim adalah punya tuntunan belajar sepanjang hidup. Wis mati lho mandeg sinau. Belajar terus. Awal mana sini sini makna Quran ada kitab terjemahan per kata ya ada. Internet itu belarang-belarang. Ya dibutuhkan cuma satu lah, gelem apa ora itu wedok. Ora bisa anyon wis tua isi ning ngaji kari nonton YouTube pengen nira kena anu bisa. Demi Allah segala-galanya hanya tinggal mau apa tidak, gelem apa mboten niku. Dene bala-bali diterangkan jangankan sekedar menguasai agama kita, wong mlebu swarga sing cita-cita terberat kita besar gelem apa ora. Surga syaratnya cuma bisa dimasuki bagi orang yang mau, wong sing gelem. Tugas Rasulullah wa yu'allimuhumul kitab. Rasul mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an Majid was sunnatil mutahharah dan sunnah-sunnah yang disucikan. Jadi kita tidak bisa mempelajari Al-Qur'an tanpa mempelajari hadisnya. Contoh, Al-Qur'an mengatakan aqimus shalah. Kowe salatlah, dirikan salat. Kepriwe salate? Kan dari Al-Qur'an diurut-urutannya dari bagaimana? Melalui Rasulullah menjelaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kowe kuwi salat kowe kaya kowe ndeleng nyong salate kepriwe. Lah sing ndeleng Rasulullah salat sinten? Sahabate. Sinten sahabat terus kan sampai kita. Itulah makanya antara Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak bisa dipisahkan. Lah nek Quran iku 30 juz, tipis banget. Tapi penjelasannya kan mau sampai berapa meter. Hadis berjilid-jilid beribu-ribu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Al-hikmah ayu alimul di dalam tafsir ini jelaskan as-sunnah al-mutahhar. Sunnah itu adalah perjalanan hidup Rasulullah. Jadi kalau disebut dengan hadis kata lain menggunakan kata as-sunnah atau sunan jamaknya adalah aqwalun wa a'malun wa iqrarun. Jadi yang disebut dengan as-sunnah adalah perjalanan hidup Rasulullah itu berupa ucapan, berupa tindakan, berupa penetapan persetujuan. Hadis yang berupa ucapan jelas qaula Rasulullah jelas. Tapi kalau shollu kama ra'aitumuni usolli, Rasulullah salat itu gerakan-gerakannya, bacaannya itu namanya hadis berupa tindakan atau perbuatan. Kemudian kalau yang penetapan atau persetujuan, contohnya ada seorang sahabat menanyakan tentang cerita Rasulullah, kami kemarin kesulitan ini di perjalanan mendapatkan hewan namanya apa itu, kemudian kami makan gimana itu, kemudian kalau Rasulullah diem saja berarti dianggap boleh, penetapan ataupun persetujuan. Nah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ai wa innahul hal wa sya'n kanu qabla bi'tsatihi fi dhalalin dhahir. Fana qalu minadz zulumati ila nur wa saru afdhalal umam. Umat-umatnya Nabi Muhammad sebelum Rasul diutus, yaitu sejak diangkatnya Rasul terakhir Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, itu kan fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kita ketahui dalam sejarah bahwa umatnya Nabi Muhammad, khususnya di Mekah, di Madinah dan di negara-negara lain,
disebut dengan masa jahiliyah. Jahil gue bodoh dari segi ketuhanan. Kalau dipikir-pikir, mereka menyembah patung. Ya, dari zaman Nabi Ibrahim kan sudah dijelaskan. Zaman Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada orang-orang yang nyembah patung. Kalau kita pelajari sejarah kan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim suatu hari gemes banget mbok, ki wong kok goblok-goblok temen. Ramane dewek barang. Lah wong anu patung kang kayu, kang watu ditetek-tetek terus ganti sembah. Ya goblok banget mbok lah. Akhirnya Nabi Ibrahim gemes mbok patungnya digepuki kabeh. Gepuki kabeh sisane sing paling gede. Oh, terus rajane rakyate marah. Gue sampai sing merusak menghancurkan Tuhan kita. Oh kayak mau anak sing jenenge bocah jenenge Ibrahim, jadi tangkap ngene, tulungi Tuhan kita. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian ditakoni, "Him, kowe ya sing menghancurkan Tuhan kita ya?" Dene nyo. Kae mbok kae deleng sing gedhe patunge kae, ana kampake kae. Lah terus kowe goblok apa kowe? Rajane goblok apa kowe? Patuke kan meneng bae. Lah sing goblok nyong apa rika? Lho genep patuk ora bisa ngapa-ngapa, ngapain disembah? Malah nyong dianggap goblok. Itu namanya jahiliyah lah benar. Lah kok zaman menjelang Nabi Muhammad diutus juga begitu lagi. Iyalah. Malah kalau saya pernah mendengar ceramahnya almarhum Zainuddin MZ itu ya, kalau orang yang kaya barangkali patungnya yang agak mewah, lah ngomong sing parat patungnya dari terigu. Engko garing terigu nih anu kencotan orang dipangan gari Tuhan dipangan. Jadi kepriwe? Tuhan. Wong yang menuhankan manusia saja dianggap bodoh. Lah sekarang yang namanya manusia walaupun suci ya kayak apa? Contohnya Isa lah misalnya ya. Nabi Isa kan lahir tanpa bapak. Bagaimanapun dia manusia. Ya ada lapar, ada lemes. Masa menuhankan manusia gitu loh. Tadi ya Tuhan saya kasihan, laparan. Tuhan kok kasihan, itu priwe lah. Itu kan udah dipikir jan. Lah apalagi menuhankan patung-patung gitu. Itu kan kesesatan yang nyata. Ya kadang-kadang juga sampai hari ini masih berlaku. Masih terjadi. Wong arep nyepiti putune piye ndak mengaring bae sing nang kuburan, Mbah. Yang untungane kula jeng nyepiti putune jenengan wis mati untungane bae. Priwe lah. Jaluk sama Gusti Allah langsung. Malah kemarin itu saya melihat video itu ceritanya orangnya sebulan penghasilannya nggak kurang dari 1 miliar. Sudah 6 tahun. Dah guru nih 1 miliarnya kurang jenengan 10 miliar ayo bisa apa ora? Terus diantaranya kepriwe sarane? Sikit tang ini jam 12 bengi terus adus maca Quran diantaranya 5 juz. Akhirnya dia nyoba. Saya pernah coba Pak, jadi saya bangun jam 12 malam, saya mandi, saya tahajud, sholat taubat dan sebagainya, terus ngaji 5 juz, jam 3 pingsan saya. Ya makomnya kedudukannya itu yang berbeda-beda lah. Ada sedekah subuhnya sehari dia 1 juta, tidak kurang. Wih, ya macam-macam lah beda-beda. Monggo, yang jelas bahwa kita mendapatkan karunia yang sangat besar dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang sebelum beliau diutus kondisi masyarakat dan sampai sekarang juga masih ada yang dalam kondisi fi dolalin mubin, dalam kondisi kesesatan yang luar biasa, tersesat yang nyata tersesat. Mudah-mudahan dengan kita sudah begitu lahir itu sudah mendapatkan nikmat sebagai nikmat orang Islam, kita pertahankan, kita yakini
Bagaimana kita meyakini? Ya dengan belajar gitu. Bahkan kalau sekarang di negara-negara Amerika, di Jerman, di Inggris itu orang Islamnya tambah terus. Tapi di Indonesia kurang apa nambah? Berkurang. Kenapa? Ya karena Islam-Islaman. Lahir Islam wis cukup, sinau wis. Ya, kita harus punya semangat mempelajari Islamnya. Syukur sekali kita belajar langsung dari sumber aslinya, dari Al-Quran dan hadis, dan dari kisah-kisah orang-orang terdahulu bagaimana dalam mempelajari Islamnya. Memang hidayah itu adalah karunia yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang, kepada setiap orang. Kita sudah dilahirkan sebagai orang muslim, mudah-mudahan tambah meyakini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang paling sempurna, paling lengkap, paling baik, yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana supaya kita semangat dalam belajar? Ya kita melihat kepada orang-orang yang semangat, jangan melihat pada orang-orang yang tidak semangat. Karena dalam ayat lain kemarin sudah kita ingatkan bahwa kadang-kadang mungkin ada orang yang berprinsip lah deneng yang orang sholat ya urip, deneng yang orang mau ngaji ya urip. Allah menegaskan dalam satu ayat surat An-Naml itu, orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat itu amal-amal jeleknya itu dibuat jadi rasanya indah. Ya tadi deneng orang sholat ya mangan, deneng kayak ini sholat sikit badai mantep ya melarat baen. Bahkan Allah menjelaskan kalau orang-orang yang begitu, orang percaya anaknya azab kubur, nggak percaya di alam kubur ada azab gitu. Itu kan ya ayat bahwa orang sholat, kita sholat kan kita percaya dia ada doa kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Kan percaya kita. Orang-orang yang tidak mempercayai hal seperti itu, dia tidak melakukan peribadatan. Karena lihatnya di dunia deneng kayak kamane sampai ada yang plesetan sholat turi orang sholat deneng Cina orang sholat sugih itu. Itu sama Allah nanti dikasihkan terus, ayo mononya wis gitu. Fanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dilolo terus. Bahkan kemarin dijelaskan ketika mereka begitu akan dibukakan abwaaba kulli syai'. Kau pengen apa benturin Gusti Allah hatta idza fariqu, sehingga ketika mereka dalam kondisi puncak seneng-senengnya diambil langsung bles kados dene korun ambles langsung. Nah ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita bahwa kita mempercayai kebenaran agama Islam dan makin semangat mempelajarinya. Dan kalau nanti matur insyaallah sampai kita mati belumlah seberapa yang kita ketahui dibanding yang dereng diketahui. Oke, hikmah terbesar Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kita meskipun jauh dari Mekah, dari daerah tempat lainnya beliau, tetapi kita mendapatkan hidayah dan memiliki dikaruniai kemauan untuk belajar. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa pandai bersyukur, yaitu dengan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk mengkaji, memahami, menghayati serta mengamalkan yang sudah kita ketahui. Dari satu ayat ini kita garis bawahi bahwa pentingnya kita untuk mempersiapkan generasi yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan menyiapkan generasi sebaik mungkin. Maka menjadi tugas kita semuanya untuk mempersiapkan generasi. Jadi kepada masyarakat yang memang menginginkan putra-putrinya sekolahnya di MTS, mulai tahun ini kepala sekolah dan sekolah punya kebijakan yang bisa sekolah di MTS minimal harus sudah bisa Iqra jilid 5. Jilid 5 itu sudah potongan-potongan ayat Al-Quran. Makanya kalau kemarin masih jilid 2 ya didrill sampai ngenjang bulan Juni sakit tumut tes malih.
Terus sing putra-putri teng TK nggih diamanati ibu gurune khususipun yang jane nggih yang sing paling wajib nggih teng griya diusahakan jangan sampai ada TK-TK apalagi TK kula dari Tagan teng Baning bahwa harus ada pelajaran membaca Quran dari kecil lah, dari Iqra 1. Insyaallah kalau anak di TK selama 2-3 tahun itu bisa sampai nantinya begitu tamat dari TK bisa maca Quran. Okay. Makatan mawon kajian kita sampai jam itu langkung, mugi-mugi saged kita pendet hikmahipun yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan mengamalkannya. Yang salah dan kurang adalah atas kekurangan saya. Mohon maaf. Kita apa ada yang mau ditanyakan? Betul ya? Kita akhiri kan doa hadis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.